yang bersyukur, Bu. Hidup enak di rumah mewah. Ini malah mencuri. Enggak, Nak. Mohon maaf, enggak bukan. Kamu nggak tahu, ini bukan pertama kali Bu nyolong, lihat. Jam kamu juga diambil. Segera angkat kaki dari rumah. Atau saya panggil polisi. Kenapa kau mengusir ibu? Anita, Bu lepasin, Bu. Anita. Hatiku mencari cinta ini, seorang yang ku cinta. Mas Firman! Mas! Sayang, kok pintunya nggak dikunci? Tapi rumahnya gelap banget. Tapi gede sih. Sesuai rumah impian kita. Iya bagus tapi orang gimana? Sayang, aku takut deh. Ini gelap banget. Jadi, kalian siapa? Ada kucing. Ih, sayang. Tuh kan, aku bilang apa? Ih, serem banget, aku takut. Macam cerita. Sayang, kok kayaknya dari tadi kita jalan di sini-sini terus sih? Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, kita tersesat nih. Pak Ustadz. Loh, Pak kok nggak dengerin kita sih, sayang? Ya Allah, sayang gimana dong? Udah, kan ya. Kamu tenang dulu. Kita jalan lagi ya. Kania. 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 Dam. Dam. Kania. Dam. Lo kenapa sih? Jen, kamu di sini? Kamu nggak ada pekerjaan di Yayasan Nurul Jannah? Ada, ini mau nyalurin bantuan dari Yayasan Nurul Jannah sebenarnya. Tadi saya mimpi kalau Kania tersesat, Sin. Tapi nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, nanti saya nyusul. Iya, ya. Udah, lu jangan percaya sama yang namanya mimpi buruk. Dam, Zen. Pokoknya, Caca. Zen, kebetulan kamu ada di sini. Aku mau nyumbang buat Yayasan Nurul Jannah. Masih bantuan mau bantuin. Apaan sih, Cak? Orang bantu juga. Bisa, kayak buku bekas, pakaian patas pakai gitu-gitu. Mau dianterin apa aku aja yang jemput? Besok aku antar ya, Zen. Cih, ke rumah aja dia. Apaan sih, Cak? Orang bantuan juga. No, ini udah semua kan? Udah, Terus duit sumbangan yang dari Adam udah juga kan? udah juga. Tadi udah diamplopin kok. Oke. Gimana Jan? Kontrakan Babe, seneng kan? Bukan lagi Pak Haji. Udah tempatnya nyaman, luas banget. Udah gitu kalau pas lagi nggak ada duit bisa ngutang. Kenapa enggak? Kontrakan jangan timbang lu berdua. Truk nih. Masuk.
Masuk. Kagak mungkin dong truk masuk, kagak mungkin. Ain. Lagian saya juga nggak punya truk, Pak Haji. Ngapain saya beli-beli truk? Itu bahasa gua, Jen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Bo. Lagi ngapain sih Jili sok mamer-mamerin kayak begitu kekayaan ngontrak-ngontrak. Yang penting hidup itu praktek. Si Jenny lagi sibuk. Bantuin. Ngapain gak dibantuin? Harus praktek lah jadi orang. Ayo coba. Bang Bobak. Apaan sih? Ini kenapa dikeluarin? Ino, memang aku salah. Hah? Maaf Bang Bobs, maksudnya barang-barang ini itu diangkut dari dalam, ditaruh ke sini, mau buat diantar, bukannya diturunin. Makanya nanya laler ijo, jangan main bawa aja. Ya bilang gak tadi dong, Jen. Lu nya budeg. Nanya makanya. Ya udah kakak inisiatif pegang ini. Kok aku? Lah ya tolong aku lah. Aku malu. Oh jadi engkau punya malu padanya? Lah iyalah. Aku lelah lihat wajah kamu. Duh, pada ngomong apaan sih deh? Aku juga yang ngomong bingung. Udah taruh. Iya, aku taruh padanya. Engkong kuat juga ya? Ya udah begini aja Jen. Aku ini kan orangnya praktisi. Tidak pernah berteori. Luar biasa. Aku ingin membantu kamu. Karena aku kan orang kaya di kampung Kutrit. Yang masalah kekayaan itu kan amanah. Iya kan? Uang nggak dibawa mati. Ini aku sumbang untuk kebaikan dunia. Alhamdulillah. Ya, Kak, ya. Makasih ya Bang Bopak, semoga jadi amal jariahnya Bang Bopak. Udah nggak usah begitu Jen. Itu nanti sifatnya ria. Kalau nyumbang aja, nggak usah komentar seperti itu. Enggak kan aku cuman bilang ini dari hamba Allah garis miring Bapak Castelo. Tapi kan ada niat lain. Engkong mau nyumbang juga? Bopak garis miring Bopak. Oh iya. Makasih, Kong. Alhamdulillah. Ngapa tawa? Ini disumbangin apa buat lu, no? Sumbangin ke cucunya maksudnya. Makasih ya, Kong. Itu kan si Bopak udah, masa gue nyumbang juga ke situ. Alhamdulillah. Masih ada makanan buat saya. Terima kasih ya Allah. Bu, maaf Bu. No, Bu, kita duduk dulu ya Bu. Maaf Bu. Ibu, tadi saya lihat barusan ngambil dari tempat sampah ya. Aduh, Iya, Bu. Nak. Bu, maaf Bu, ini udah nggak pantas dimakan Bu, udah nggak layak dimakan. Tapi saya nggak punya uang buat beli makan, Nak. Astagfirullahaladzim. Maaf Bu, boleh saya pegang dulu ininya? No, kita masih punya makanan kan di mobil? Ada. Tolong ambil No. Iya, bentar. Itu saya masih ada makanan Bu, jadi Ibu tolong jangan makan makanan yang ini ya. Ini Bang Zen. No, ini tolong dibuang ya. Ini Bu, mohon diterima ya. Makasih, Nak. Bu, biar saya suapin kalau boleh, ya? Nggak apa-apa. Maaf ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan Bu, makannya Bu. Terima kasih, Nak. Udah lama saya nggak ketemu sama anak ibu, Nak. Ya Allah, kasihan banget ibu ini. Bisa sebegitu kangennya sama anaknya. Bu, maaf kalau saya boleh nanya. Nama ibu siapa ya? Saya Nelis. Habis makan kita anterin pulang ya. Enggak, jangan, Nak. Ibu nggak mau pulang. Nggak pulang, Nak. Jangan. Ibu, jangan Bu, jangan Bu. Bang Zen, kondisi Bu Nelis itu mengkhawatirkan. Kita antar pulang aja deh, ya. Bu, kami antar pulang ya. Enggak, Nak. Enggak, Ibu nggak mau. Ibu nggak mau pulang, Nak. Ibu kenapa kagak mau diantar pulang? Emangnya ada masalah? No, kalau nggak kita temuin aja keluarganya dulu.
Iya bang. Tapi Bu, kasih tahu alamatnya di mana. Nggak apa-apa Ibu, nggak usah ikut turun. Nanti biar kami yang ketemu sama keluarga Ibu. Katanya udah lama nggak ketemu sama anak kan? Ibu kalau emang nggak mau turun, biar saya aja yang turun nemuin keluarga Ibu. Ibu tunggu di sini. Iya, Ya. Nak. No, lu di sini aja ya, jagain Bu Nelis. Siap Bang Zen. Sebentar ya, Bu. Permisi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, sebentar. Misi Mbak, bener ya ini rumahnya Bu Nelis? Ada apa saya anaknya? Enggak, saya cuma mau bilang, tadi saya sama teman saya nemuin Bu Nelis di pinggir jalan. Barangkali Mbak nyari ibunya ada sama kami, Mbak. Ibu Nela sudah lama kabur dari rumah saya, dia bawa perhiasan saya, uang saya. Kenapa? Dia tahu polisi? Enggak. Tadi kan saya bilang, kami nemuin Bu Nelis di pinggir jalan. Mas, udah mas pergi. Pergi. Ya. Kok nggak disuruh masuk? Ini loh mas, denger ya. Saya lebih senang kamu bawa berita ibu saya ditangkap polisi. Ngapain kamu bawa penjahat ke rumah saya? Astagfirullahaladzim. Mbak, itu ibunya sendiri loh, Mbak. Mas, jangan sebut nama Ibu Nelis di rumah ini. Dia itu penjahat. Saya sudah mencuri perhiasan di rumah saya. Dengar ya, sampai saya lihat batang hidung dia di sini, saya nggak segan-segan seret ibu itu ke kantor polisi. Ngerti kamu? Astagfirullahaladzim, ini tega banget sih sama ibunya sendiri. Terima kasih ya, Mas. Kalau Anda melihat, langsung laporkan ke polisi. No, barang-barangnya jangan lupa. Deh. Mari Bu, kita udah sampai. Ya, pelan-pelan Bu. Oke. Ini rumah siapa, Nak? Nah, ini rumah kontrakan saya, Bu. Saya ngontrak di sini dari Pak Haji Mali, engkongnya Nino. Iya, kebetulan Engkong Ai juga RW di sini. Jadi kalau ada apa-apa kasih tahu aja ya. Iya, Nak. Maaf, Ibu jadi ngerepotin Nak Jen. Enggak, Bu. Enggak ngerepotin sama sekali. Mari, saya antar masuk ya, Bu. Bentar ya, Dok. Iya. No, tadi itu pas kita ke rumahnya anaknya Bu Nelis, itu anaknya sama suaminya tuh marah-marah gitu. Padahal gue udah bilang kita nemuin Bu Nelis di pinggir jalan. Tapi malah gue diusir. Malah katanya jangan pernah bawa Bu Nelis ke rumah itu lagi. Astagfirullahaladzim. Berarti anaknya kagak mau nerima kehadiran ibunya di rumah dong. Tahu nggak jelas banget. Ya udah, no. Sementara Bu Nelis biar di sini dulu. Lo tolong bilangin sama Pak Haji. Udah gampang itu. Ntar aja bilangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Ibu, sekali lagi saya mohon maaf ya Bu, Ibu masih belum bisa pulang. Iya, Nak. Tapi justru Ibu yang harus minta maaf. Karena Ibu sudah ngerepotin Nak Jen di sini. Enggak Bu, Ibu nggak ngerepotin saya. Makasih, Nak. Ya Allah, berikanlah cahaya hidayah kepada Mbak Anita. Semoga Bu Nelis bisa secepatnya ketemu dengan anaknya.
Duh, Mas, aku seneng banget hari ini belanjanya puas, lagi pada diskon. Nah, percuma aku punya suami kaya kayak kamu. Mas, tolong taruh di lemari ya, jangan sampai ada yang rusak. Aku mau minum dulu. Ya. Oke. Polisi. Iya, Pak. Gimana? Udah ketangkep pelakunya? Mas, bilangin sama Pak polisinya, tangkep Ibu Nelis dan seret ke penjara. Iya. Semoga cepat ketemu ya, Pak. Udah sayang, udah aku bilangin. Apa kata polisinya? Mereka belum menemukannya. Mas, aku gak mau ketemu ibu lagi, Mas. Aku gak sudi punya ibu seorang pencuri, Mas. Aduh. Tadi Zen bilang dia ketemu sama ibu di jalanan. Aku yakin dia di sekitar sini. Bagus. Mudah-mudahan mereka cepat menemukannya ya. Ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk menerima semua cobaan ini ya Allah. Subhanallah, walaupun udah di usia senja, Bu Nelis masih aja rajin sholat tahajud. Nak Jen belum tidur? Tadi sih saya udah tidur, Bu, cuma kebangun. Ibu sendiri belum tidur. Belum Nak Jen. Ibu nggak bisa tidur. Ibu nggak bisa hidup seperti ini, Nak. Ibu merasa bersalah sama anak ibu. Astagfirullahaladzim, Ibu yang tenang ya, Bu. Kalau memang Ibu ngerasa bersalah atau memang Ibu ada salah, insya Allah seorang anak pasti memaafkan ibunya. Mohon maaf ya, Bu, kalau saya ngomong kayak gini. Tapi saya udah menghormati Ibu seperti ibu saya sendiri. Terima kasih Najen. Ketulusan hati dan kebaikan Najen ini jauh berbeda dengan anak ibu. Astagfirullahaladzim. Bu, Ibu kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Makanannya ya? Seandainya ibu meninggal di sini, ibu nitip pesan aja. Astagfirullah. Tolong sampaikan maaf saya kepada anak ibu, Nak. Tapi Najen jangan bilang kalau ibu ada di sini. Ibu takut. Ibu takut kalau dia tahu ibu di sini, dia akan ke sini untuk menyeret ibu ke penjara, Nak. Ya, Bu, nanti saya sampaikan. Tapi alasannya kenapa ya, Bu? Anak saya enggak mau terima saya lagi, Nak. Astagfirullah. Bu, Ibu. Bu. Astagfirullahaladzim. Bu. Astagfirullahaladzim. Bu. Bu. Assalamualaikum. No. Lu bantuin gua sekarang. Dia kesini ke rumah. Sekarang. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi infeksi lambung yang diderita Bu Nelis membuat ibu tertolong. Asyhadu
Jen, gimana kondisinya Jen? Bu Nelis. Bu. Bu. Dasar mertua nggak tahu diri. Harusnya bersyukur, Bu. Hidup enak di rumah mewah. Ini malah mencuri. Enggak, nak. Mohon maaf, enggak bukan. Kamu nggak tahu, ini bukan pertama kali Ibu nyolong, lihat. Jam kamu juga diambil. Maaf, nak. Ibu enggak mencuri. Maaf, ya ampun Bu, nggak ada maling yang ngaku. Segera angkat kaki dari rumah ini, atau saya panggil polisi. Ini lagi. Menantunya. Mas! Woi! Aku berubah pikiran, panggil polisi buat Ibu pergi. Keluar! 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 Jen, kenapa Jen? Bu Nelis tuh diusir dari rumah sendiri. Sama anaknya sendiri. Apa benar kayak gitu Bang Zen? Gua gak tahu, No. Yang gue lihat barusan cuma itu. Astagfirullahaladzim. Dam. Semuanya makasih udah nyempetin hadir di sini. Sekarang mari kita bersama-sama membacakan doa, mengirimkan doa untuk almarhumah Bu Nelis. Semoga Bu Nelis diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan juga bisa diterima semua amal kebaikannya dan diberikan tempat yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maria bisa dibuka bukunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Inna Halo? Halo bos, kita sudah di rumah si Jen nih. Tapi sepertinya ibu bos sudah meninggal. Hah? Jadi Zen sengaja sembunyiin Ibu dan gak lapor ke polisi? Saya harus bikin perhitungan sama dia. Saya nggak ada apa sih? Mas, ternyata Zen sengaja sembunyiin Ibu dan gak lapor ke polisi. Kamu harus seret dia ke kantor polisi. Iya. Kok aku merinding ya? Apa iya Ibu bener-bener udah meninggal? Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillahirrabbilalamin, pemakaman almarhumah sudah selesai. Sebelumnya mari kita doakan agar almarhumah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan dijauhkan dari azab kubur dan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin Amin. wa ali Muhammadin Amin. an la tudhiba hadhil mayyitati. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Pak, manusia jeli. Ada manusia yang begitu ya. Emaknya meninggal, apa yang nggak datang ke kuburan? Coba lu bayangin. Pikirannya kemana kalau begitu? Jili, ini faktor karena nggak ngerti agama. Nah orang kalau nggak ngerti agamanya kayak begini. Kong, kasihan ya. Ibunya itu diusir dari rumah. Bahkan sampai akhir hayatnya aja kagak bisa nemuin anaknya sendiri. Nah, syukur lu paham sih. Bukannya paham, kan Ani bilang nggak ngerti agama. Astagfirullahaladzim, tiba mau ngomong aja gue pakai disingkirin lo, mau ngomong mau berantem. Udah nelpon si Firman. Udah Bang Bapak, cuma nggak nyambung. Waktu itu saya sama Nino udah sempet nganterin Bu Nelis ke rumahnya. Tapi Bu Nelis nggak mau turun dari mobil. Ya udah saya turun, saya nyamperin tuh anaknya. Dianya malah marah-marah, ngusir-ngusir saya. Malahan dia ngancem. Kalau itu anaknya, ya udah. Kalau gitu mari kita pulang ya. Yuk, kita pulang. Pulang? Masya Allah. Kayaknya udah kelar. Telepon si bos. Oke.
Halo bos. Tolong Pak, Bapak harus segera tangkap pelakunya. Dia udah menyebabkan ibu saya meninggal. Saya kan sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Bapak untuk menangkap pelaku. Dan ternyata pelakunya dibawa sama dia ke rumahnya, Pak. Baik, kami segera proses. Dan jangan dikasih ampun, dan jangan sampai dia melarikan diri. Saya benar-benar kecewa, Pak. Bahkan pelakunya menyembunyikan kematian ibu saya. Terima kasih Bapak Firman dan Ibu Anita. Laporan Bapak saya rasa sudah cukup. Saya akan bertindak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Misi, Pak. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Bisa bertemu dengan Saudara Jen. Saya Zain. Ada apa ya, Pak? Saudara Jen, Anda kami tangkap atas tuduhan menyembunyikan Ibu Nelis dan menghilangkan nyawa beliau. Astagfirullahaladzim. Pak, apa sebaiknya nggak dicek dulu, Pak? Pak. Salah, Pak. Pak, demi Allah saya nggak pernah menyembunyikan pelaku pembunuhan Bu Nelis. Apalagi sampai ngebunuh Bu Nelis, Pak. Demi Allah saya bisa bersumpah. Kagak. Bapak kagak bisa ngebawa Bang Zen. Bang Zen itu nggak bersalah. No, Zain. Kita ikuti prosedur hukum aja nggak apa-apa. Nanti kita cari pengacara yang terbaik buat Zain. Nya. Zen, Cak. Zen dibawa polisi. Cak. Zen dibawa polisi, Cak. Itu terus kita gimana? Ya kita kejar dong, Cak. Zen. Sana. Kita potong jalan. Potong jalan. Ayo, Cak. Zen, tunggu, Zen. Zen. Cak, Zen, Cak. Ya Allah, Cak. Kasihan Zen, Cak. Iya. Kita harus kejar, Cak. Zen. Dam. Zen, Cak. Dam, kenapa Zen ditangkap polisi, Dam? Saya juga nggak tahu. Nanti kita tanya aja ke kepolisian. Bang Zen itu dituduh nyembunyiin pelaku kejahatan dan menghambat proses hukum dengan menghilangkan nyawa Bu Nelis. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak mungkin, No. Nggak mungkin Zen ngelakuin itu. Cak, kita harus kejar Zen. Gue ngerti. Ya, tenang dulu. Itu kan baru dugaan doang, belum putusan. Lu tenang dulu. Makanya tenang aja, kita pasti bantu Zain. Iya. Tapi untuk sementara ini kita hormati proses hukum. Tuh. Ayo masuk. Di sini tempat kamu. Ada mangsa baru nih, Bos. Kayaknya baru tuh. Santapan empuk nih, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin dulu Bang, nama saya Zain dari kampung Cigeprek. Pakai salam segala dia, Bos. Lu udah tahu kan? Aturan tahanan baru di sel ini. Oh, ada aturannya? Aduh, sorry Bang, belum sempat baca buku panduannya tadi. Wah, makin ngeledek nih, Bang. Gimana kalau kita hajar aja? Bentar Bang. Gini deh, lu berdua mau ngapain gua terserah. Tapi sekarang gua ada pesan penting yang harus gue sampein ke lu berdua. Kalau lo nggak mau dengerin, ya terserah. Tapi pastinya lo ntar bakal nyesel. Pesen apa lo? Hah? Pesan penting yang pengen gue sampein ke lo berdua itu hubungannya sama ibu. Abang punya ibu nggak? Punya ibu nggak? Punya gua. Masih hidup? Masih. Sekarang ibunya di mana? Di rumah? Di rumah. Ada. Terus yang ngejagain ibunya abang-abang berdua nih siapa? Kalau abang berdua ada di sini, Bang. Pasti ibunya abang-abang berdua nih udah tua kan. Kalau abang berdua ada di sini yang ngejagain ibunya di rumah kalau lagi sakit, itu siapa? Bang, ridho abang-abang semua di sini itu bergantung sama ridhonya ibu. Abang harus selalu inget yang ngelahirin abang berdua itu siapa? Ibu kan? Ibu abang berdua tuh udah ngelahirin. Sebelumnya udah sempet mengandung selama 9 bulan. Malahan waktu ngelahirin itu
mempertaruhkan nyawa, Bang. Coba bayangin aja kalau ibunya abang berdua ini lahirin abang, terus tiba-tiba meninggal. Abang nggak nyesel apa? Abang ngerasa nggak berguna gak sih? Ibunya sendiri loh, Bang. Astagfirullahaladzim. Sayang, ada apa sih? Ini kenapa figura bagus-bagus malam-malam gini dipecahin? Dipecahin? Sayang, kayaknya ada ibu kamu deh. Beneran tadi ada ibu kamu. Udahlah Mas, nggak mungkin. Ibu tuh udah mati. Ya udah, masuk kamar. Mikirin apa sih Mas? Nit, apa jangan-jangan ibu balas dendam sama kamu ya? Besar dong. Apa sih? Apa sih? Ngapain dorong aku sakit ih? Dari tadi aku tuh rebahan, gak apa-apain. Terus siapa yang dorong? Ibu. जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया Allahu Akbar. Teh? Teh? Buset. Kenapa sedih amat sih Teh kelihatannya? Emang dagangan kurang laku apa gimana? Iya, Mak. Ya Allah, jangan pakai sedih begitu, Mak. Jadi sedih nih. Gimana nggak sedih, Mak? Kenapa? Sampai sekarang, Tika nggak pernah ngasih kabar sama saya, Mak. Ya udah, jangan dipikirin, Tika. Tapi aku khawatir, Mak. Khawatir kenapa? Aku merasa dia sudah melupakan aku. Dia udah benar-benar gak sama aku. Hidupku sudah gak semangat lagi, Mak. Aku udah gak semangat lagi. Lun, sepi ya kontrakan kagak ada Bang Zen. Iya, no, makanya gue juga gak habis pikir orang sebaik Bang Sen ditangkap kan gak masuk akal. Iya, gue juga berpikiran seperti itu. Apalagi Bang Zen udah gue anggap abang gue sendiri. Dia kan orang baik, kagak pernah neko-neko. Nah, makanya, terus sekarang harus gimana dong, No? Kasian juga sih Bang Sen. Jen tidak bersalah. Kenapa, No? No? Kenapa? Lun, tadi gue denger ada suaranya Bu Nelis. Hah? Gimana, No? Udah, lu tenang ya, dia gak nyariin lu kok. Ya tapi tetap aja gue takut, di mana udah pergi. Udah, lu tenang aja ya. Dia cuma nyampein kalau Bang Zen itu gak bersalah. Kan gak bersalah kan Bang Sen? Terus sekarang gimana dong? Setan! Setan! Lu bagaimana sih? Buset deh! Jalan meleng aja! Lu gimana sih bawa gerobaknya? Mata dipakai dong! Yang ada juga lu, mata lu pakai. Jangan pakai dengkul. Orang gua jalan bener, lu yang nabrak, gue yang domelin. Hah? Lu gak tau diri banget ya? Lu yang gak tau diri. Anak songong, gua orang tua, lu bentak-bentak lu. Gua tampol gagu lu.
kalau ngomong jangan sembarangan lu. Gue dikata setan. Gue nih emaknya Daud, dagang ketoprak. Setan! Setan, anak songong. Anak sekarang ya kagak ada banget sopan santunnya sama orang tua. Gue dikata setan. Gue dikata nabrak, orang dia yang nabrak sendiri. Sayang, ada apa sih? Hah? Ibu! Mas! Aduh ya ibu mas! Mas! Awas mas! Awas mas biar aku usir mas! Anita! Kenapa kau mengusir ibu? Anita! Bu, lepasin bu! Anita! Udah. Kamu gak apa-apa kan? Anita! Gak bisa. Aku gak akan biarkan kamu dapat. Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, hamba mohon ampunilah hamba dan kedua orang tua hamba, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami semenjak kami masih kecil. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, cuma Zen yang bisa mengajak Nabi sholat dan bertaubat. Bangun sayang. Anita! Ini aku ini! Firman, udah gak ada apa-apa. Ya? Tenang. Semua udah aman. Kamu gak apa-apa kan? Mas, aku Zen masih di penjara mas. Ibu harus mintain aku mas. Terus kamu maunya Zen bebas dari penjara? Mau gimana lagi mas? Ibu terus teror kita mas. Anita, ini semua kan ide kamu. Mas, denger ya, yang udah mati biarin mati. Ibu udah dikubur sama tanah, dimakan sama cacing. Sekarang tugas kamu cari ustadz buat usir hantunya ibu. Iya. Tapi kamu harus tahu, arwah ibu akan selamanya gentayangan sama kamu. Terus kamu maunya gimana? Jadi selama ini Ngapain kamu buka lemari? cari sesuatu. Cari apa? Cari ini. Kok tas gua ada 2? Kenapa? Kamu kaget?
Iya, emang aku yang rencanain ini semua biar ibu pergi dari rumah. Terlaluan kamu. Mas! Ikut aku. Pergi. Ikut aku. Pergi. Zen, kamu baik-baik aja kan Zen? Zen, kita udah dapetin pengacara terbaik buat kamu. Zen, kamu beneran kan Zen gak bersalah? Aku sedih banget Zen. Selama ini kamu itu udah nyelamatin aku. Tapi kamu malah tertimpa musibah kayak gini, kamu masuk penjara. Sabar ya Zen. Walaupun Mbak Anita menuduh kamu sebagai penyebab kematian Ibu Nelis, tapi saya yakin ini cuma salah paham. Iya, pasti Bu Nelis mengalami trauma banget itu. Pasti ada sesuatu antara Bu Nelis dan Anita. Dam, kamu harus bantuin Zen, Dam. Aku yakin Zen itu nggak bersalah. Iya Fanya, tapi kita harus punya cukup bukti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Ngapain lu kemari? Hah? Minta maaf maksudnya? Udah telat, percuma lu minta maaf juga. Iya, kamu nggak cukup apa? Bikin Zen menderita di penjara. Sabar Fanya. Mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu. Kenapa Mas? Ampun, Be. Ampun gua bisa lu. Sekali lagi saya meminta maaf. Karena Jen harus dipenjara. Hah? Kondisinya pada saat itu, saya kepancing emosi dan tertekan sama istri karena pada saat itu perhiasan, uang, jam tangan itu ada di dalam tas Bu Nelis. Mungkin itu bagian yang Bang Zen nggak lihat. Jadi alasan Mbak Anita mengusir Bu Nelis itu karena menuduh. Untuk itu, saya kesini mau bersaksi agar Zen segera bebas dan merubah tuntutan itu menjadi seolah-olah hanya untuk mengusir ibu. Saya mohon maaf kalau Zen terpaksa harus dipenjara. Waalaikumsalam. Zen. Alhamdulillah. Berasa penting gue ditungguin. Terima kasih telah meluruskan di antara yang benar. Kita akan mengambil langkah-langkah yang baik untuk menegakkan hukum di Indonesia. Untuk itu kami permisi dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Yuk. Oh iya, Zen. Sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih sudah menjaga ibu saya selama ini. Iya Mas, santai aja. Saya juga sedang menjalankan amanat dari Bu Nelis. Alhamdulillah Zen, kamu baik-baik aja kan? Oh iya, aku baik. Alhamdulillah. Ada yang nggak sedih lagi nih. Iya nih. Tuh, mukanya langsung berubah. Muka aku dari dulu kayak begini loh. Mas Firman, kembali lagi. Pokoknya setiap kejadian pasti ada hikmahnya, Mas. Tapi aku bersyukur Allah sudah mendengar doa-doa kita, Zen. Kamu doain aku. Kita semua, Zen. Udahlah, Zen, nyatakan cinta lah. Mau buat di sini lagi tambah merah banget. Tuker. Belum mulai,
Maafin Firman ya, Bu. Anita, kamu minta maaf sama ibu ya. Anita. Ibu. Maafin Anita ya, Bu. Anita banyak dosa besar sama ibu. Alhamdulillah Lun, dagangan kita nyari laris manis Tanjung Kempol. Dagangan habis duitnya kumpul, kita bebenah pulang. Rapi-rapiin dah piringnya tuh semuanya. Kodok. Ya Allah pakai jatuh lagi. 7, 8, 12, 54. Woi, lu ya jalan tuh pakai mata, jangan pakai hidung. Setan! Hah? Setan? Luna? Mak, apa, Mak? Mak lu dikatain setan. Wah, sembarangan lu ngatain mak gue setan. Mak gue bukan setan ya. Gila lu ya? Setan! Copot 7, 8, 12, 56. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, anak gue bener-bener gila dia. Sayang. Coba. Awas lu ya! Iya, ntar Mak yang tampol dia diam-diam. Ya Allah. Aduh, sayang. Ini lapnya kagak ada, gimana sih pakai ini aja ya? Dasar orang gila beneran dia, Mak. Aduh, iya. Sayang. Udah jangan pakai ini, jangan. Semalam Anita katanya hilang ya, lari-lari kayak orang kesurupan. Iya, Dam. Tapi alhamdulillah Zen sekarang udah keluar dari penjara. Bu Anita itu pantas buat dapat ganjarannya, Dam. Jadi ceritanya ya Zen ya, ada yang sedih gitu kemarin. Sampai jatuh. Untung kamu dibebasin. Kalau enggak, Fanya kamu sakit kali mikirin kamu. Tapi ini jadi pelajaran yang penting banget sih buat gua. Dan semoga buat kita semua juga. Bahwa kita harus selalu berbakti sama kedua orang tua kita. Apalagi sama ibu. Ibu kita kan udah mengandung kita selama 9 bulan. Udah melahirkan kita. Sampai mengorbankan nyawanya malahan. Ya kan? Lo inget gak, Dam? Waktu kita dulu belajar ngaji, itu ada cerita dari sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah tuh bilang gini, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Rasulullah menjawab, "Yang pertama itu ibumu." Terus sahabat bertanya lagi tuh, "Yang kedua siapa?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Terus yang ketiga sahabat nanya lagi, "Siapakah yang ketiga Rasulullah?" Rasulullah menjawab lagi, "Ibumu." Baru ketika ditanya terakhir, Rasulullah baru menjawab, "Kemudian ayahmu." Itu nunjukin seberapa besar pengorbanan seorang ibu buat kita. Biar kita bisa tumbuh menjadi anak-anak yang baik, berbakti, soleh dan solehah. Bener banget, Zen. Iya betul, Zen. Riwayat hadis kan udah dibilang, ada 3 doa yang akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, doa dari kedua orang tua. Yang kedua, doa orang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Dan yang ketiga, itu adalah doa orang yang dizolimi.
itu.